menonton podcast Aksab. Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan senantiasa istiqomah dalam berbuat kebaikan. Masya Allah, amin. Hari ini kita kedatangan tamu kehormatan, yaitu orang yang biasa kita sayangi sambil membuka badan. Betul banget, narasumber kita hari ini adalah pimpinan sekolah tercinta kita loh, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Habib Khoirusani MPD. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Kiai, izinkan kami langsung bertanya. Jadi apa sih ruh utama dari SMA IT Akmal Sabila yang bikin SMA IT Akmal Sabila ini tuh beda dari sekolah-sekolah yang lain? Nah, iya. Memang mungkin buat adik-adik ya yang sekarang duduk di bangku kelas 9 kan ya, dimanapun berada ya, yang ingin mencari sekolah berbasis pondok pesantren ya, nah SMA IT Akmal Sabila ini suatu sekolah SMA yang berbasis pondok pesantren, insya Allah memiliki konsep yang bagus ya, beda dengan yang lainnya ya. Salah satunya adalah ya pendampingan ya, seperti moto mendidik sepenuh hati ya. Insya Allah para ustadz-ustadzah di sini insya Allah setia ya untuk mendampingi ya, kalau yang muslimah, yang perempuan-perempuan sama ustazah, yang laki-laki ya sama ustadz-ustadznya. Dan yang membedakan ada beberapa program yang keren ya, yang insya Allah ya mungkin ya ini lebih unik, dan saya kira di pondok pesantren ini sangat dibutuhkan ya untuk siswa-siswi ya di masa yang akan datang. Mau tahu apa saja? Nah, mau tahu? Mau tahu? Ya, kok kakak-kakak semua kan di sini kan semuanya siswa nih. Coba gantian deh saya yang nanya. Apa sih hal yang menarik ketika kalian sekarang sekolah di SMA Akmal Sabila ya? Mungkin dulu juga kan dari SMP ya kalau nggak salah ya, kakak ini ya. Nah, apa yang membedakan SMA ini? Apa hal yang menarik dan unik yang mungkin kalian baru rasakan? Coba saya pengen denger deh. Apa menurut kakak hal yang unik dan beda dengan sekolah lain gitu di SMA ini? Kalau di SMA IT Akmal Sabila itu menggabungkan antara sekolah dan ada asramanya juga. Jadi kita di sini tuh nggak cuma diajarin kayak pendidikannya aja, nggak cuma diajarin pelajaran-pelajaran sekolah, tapi di sini juga kita dididik buat mandiri, ada pelajaran Al-Quran, kita belajar tahfiz, menghafal, dan juga kajian-kajian. Oh iya, itu salah satunya ya, mungkin insya Allah ya di Pondok Akmal ini agamanya ya, terutama untuk peningkatan kualitas menghafalnya ya terfasilitasi ya, karena kita merupakan mitra yang ke-102 dari YKTN ya, Yayasan Tahfiz ya, Karantina Nasional ya, yang ke-102 alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga banyak kakak-kakak kelas ini yang memang lulus ya, lalu mendaftar ke kedokteran itu pakai jalur tahfiz ya, alhamdulillah ya. Nah, ada juga, coba Aiska deh saya pengen denger apa yang unik di SMA Akmal Sabila ini. Saya sih kayak di SMA IT Akmal Sabila pembelajarannya dilengkapi dengan alat-alat teknologi yang bisa membuat pelajaran lebih menarik dan lebih banyak hal yang dapat bisa dicari. Oke ya, jadi insya Allah seru ya, karena belajarnya guru-gurunya ini dilatih untuk menggunakan media digital ya, media-media digital ya, dan alhamdulillah ya, seperti ada kuis, ada game ya, dan alhamdulillah juga beberapa teman-teman ya yang membawa alat digital juga, laptop ya di kelas itu juga membantu juga untuk terfasilitasinya mencari wawasan ya. Tapi tentu juga laptop ya yang dibawa atau tablet yang dipakai di kelas itu tidak digunakan untuk bermain game ya, atau bermain media sosial, benar nggak? Nah, jadi insya Allah terfasilitasi dengan bagus, dengan lengkap. Dan ada yang hal unik nih kakak-kakak nih di SMA Akmal Sabila nih. Kenapa saya bilang unik? Karena SMA, salah satu SMA mungkin di satu-satunya SMA di Kecamatan Talun dan SMA di Kabupaten Cirebon yang memiliki keunggulan yang luar biasa ya, memiliki klub di dalam lembaga sekolah, klub resmi. Yang pertama ada namanya ASIK. ASIK itu klub resmi di bawah naungan Akuatik Kabupaten Cirebon ya. Jadi kita itu punya klub renang ya. Teman-teman yang punya basic bakat ataupun prestasi di renang ini terfasilitasi sekali ya.
di klub renang namanya ASIK ya. ASIK itu ya Akmala Sabila Swimming ya. Islamic ya, klub ya. Jadi kita itu di sini punya klub renang resmi ya, tercatat di dalam organisasi akuatik Kabupaten Cirebon. Kita juga punya futsal ya, yang resmi di bawah naungan Asosiasi Futsal Kabupaten Cirebon, AFKAP ya. Nah, ini juga alhamdulillah nih keren sekali ya. Jadi salah satu pondok pesantren yang memiliki klub yang resmi yang bisa melahirkan atlet-atlet ya untuk tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Insya Allah kita fasilitasi. Ada juga di bidang seni nih. Nah, ada yang tahu di sini yang keren apa di Akmala Sabila? Marching band. Marching band itu sangat penting ya. Yang eksistensinya luar biasa. Marching band kuantum namanya ya. Ikutan kuantum nggak? Itu Apa yang seru di kuantum? kebersamaan. Kebersamaan apa lagi? Ya, bareng-barengnya latihannya. Bareng-bareng jalan ya. Salah satu alhamdulillah ya, rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada para orang tua, para anak-anakku semuanya. Kuantum ini baru pertama kali tampil langsung ya, meraih ya, merebut juara berapa kemarin? Juara 2. Juara 2, Masya Allah ya, luar biasa, keren banget kan. Ini sangat luar biasa karena apa? Konsep yang diajarkan itu adalah kesadaran para siswa untuk menyukai segala suatu hal yang dia minati. Itu yang susah. Sekolah yang bisa memfasilitasi, mengarahkan, mendorong, ya menggugah rasa keinginan yang kuat bagi diri siswa sendiri. Karena nggak mungkin ya kayak berapa bulan latihan bisa juara 2 itu? Kurang lebih 2 bulan sih. Kurang lebih 2 bulan, Masya Allah. Ini bukan hanya sekedar ini ya, bukan sekedar hanya usaha ya, tapi ada beberapa doa-doa yang memang ini dipanjatkan oleh orang tua, oleh kakak-kakak semua, sehingga kuantum dalam waktu 2-3 bulan ini berhasil ya meraih prestasi yang luar biasa ya. Kemarin gimana di Sumedang ya. Nah, itu sangat jarang ya. Nah, ini karena apa? Karena sekolah SMA ITK Akmala Sabila itu sekolah yang betul-betul memfasilitasi setiap minat, bakat, potensi yang dimiliki oleh peserta didik ya. Karena kita semuanya kembali lagi pada marwah tujuan pendidikan ya. Ya, mengembangkan potensi bakat, dan yang terpenting apakah? Ya, membangkitkan ataupun membuat anak-anak kita semakin semangat untuk menjadi orang-orang yang soleh. Semangat, membangkitkan rasa girohnya. Pokoknya tujuan akhir kita itu menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa ya. Jadi itu ya kayak itu kehebatan dan keunikan yang insya Allah ya, semua pondok, semua sekolah punya kelebihan. Tapi inilah yang saya rasakan keunikan-keunikan dan prestasi-prestasi kita dengan sekolah yang memang banyak sekali keinginan, ambisinya untuk juara. Bahkan lulusan-lulusannya juga alhamdulillah diterima di perguruan tinggi negeri. Dan ada yang hebat lagi, yang uniknya apa? 100% masuk PTN. Nah, ini luar biasa kan? Ini sesuatu hal yang memang jarang dimiliki oleh lembaga-lembaga. Makanya, tapi ada ini ya Kak, ada tantangannya. Anak sekarang tuh nggak mau ini, nggak mau apa? Nggak mau mondok ya. Kenapa alasannya anak-anak sekarang nggak mau mondok? Menurut Kakak kenapa? Mungkin kalau di pondok sama di rumah kan beda juga kegiatannya, karena mungkin mereka udah terbiasa bebas dulunya, jadi waktu masuk pondok agak gimana gitu. Kalau Sister Aiska apa yang dirasakan? Kenapa anak-anak sekarang nggak mau mondok sih? mungkin karena pengaruh digital juga sih. Tapi yang sebenarnya gimana? Mondok itu menurut kalian gimana sih? Coba ceritakan dong, supaya gantian yang ngomongnya gitu. Gimana menurut kalian mondok itu seru nggak? Apa yang buat seru dan membuat asik di pondok itu? Seru karena di sini kita bisa bareng-bareng sama teman-teman, kita bisa melakukan banyak kegiatan juga, dan sebenarnya mondok itu seru banget. Seru banget ya. Gimana Sister Aiska? Sama kayak Mbak Tina, semua kegiatan di sini tuh dilakuin bareng-bareng, jadi lebih terasa kebersamaannya dan pertemanannya lebih akrab. Alhamdulillah ya, insya Allah ya, semuanya friendshipnya bagus ya. Udah kayak rumah kedua ya, insya Allah ya. Betah kan di sini ya, insya Allah ya. Insya Allah. Ya, ada lagi pertanyaannya nih mungkin?
Nah, menurut Ustadz nih, apa sih nilai inti yang ingin ditanamkan kepada seluruh santri di sini? Ya, inti yang ditanamkan ya, yang paling mendasar dalam pondasi peserta didik atau siswa atau santri di Akmal Sabila itu yang pertama ya, adab. Ya, karena sepintar apapun seseorang ya, sehebat apapun seseorang, tapi kalau kurang ataupun tidak memiliki adab yang baik, akhlak yang baik, itu rasanya hampa ya. Jadi kalau nilai bisa dicari ya. Karakter itu bukan sekedar nilai, tapi bagaimana proses ditanamkan, perjuangan yang ditanamkan, yang insya Allah pada akhirnya karakter yang akan dimiliki santri Akmala akan berbeda ketika berada di luar ya, ketika sudah lulus ataupun ketika sedang berlibur akan terasa perbedaannya. Nah, karena kita mengedepankan sebuah karakter pendidikan yang betul-betul menggugah perilaku ya anak-anak yang insya Allah yang tadinya tidak baik menjadi baik, atau yang tadinya masih kurang kurang lembut, insya Allah bisa lebih lembut ya, terutama ketika berbicara sama kedua orang tuanya, betul nggak? Ya, karakter itu sangat penting ya, itu yang paling utama ya. Ya, kalau misalkan kita selalu berpikir tentang nilai, skor, atau berpikir tentang kehebatan ya dari sisi nilai rapot ataupun apapun, itu saya kira masih dikejar ya. Dan buktinya lulusan-lulusan kita keren-keren ya. Ada yang di kedokteran, ada yang di farmasi, banyak farmasi ya. Masya Allah ya, itu berkah dari guru-guru ya. Dan menggugah itu semua tidak mudah ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Nah, jadi untuk membolak-balikan hati manusia itu harus dengan ketaatannya kepada Allah. Salah satu caranya adalah Akmal Sabila melakukan ya mujahadah atau qiyamul lail di sepertiga malam. Itu merupakan amalan kita, dan insya Allah ditanamkan terus untuk menjadikan siswa-siswa kita itu sadar kepada sebuah kebutuhan spiritual ya. Jadi kalau anak-anak kita bangun jam berapa? Jam 3. Jam 3. Terpaksa nggak bangun jam 3? Ada perasaan yang berbeda nggak ketika kalian melaksanakan qiyamul lail? Jadi lebih tenang. Jadi tenang, apalagi terus? Yang ngerasa enak aja bangun pagi. Enak bangun pagi ya. Ada dampak terhadap mudah belajar atau gimana, atau apa gitu perubahan yang secara yang kamu rasakan semua ketika kamu melaksanakan qiyamul lail itu apa? Kalau belajar pagi tuh jadinya kayak pelajaran tuh gampang masuk juga. Nah, tidak ada paksakan untuk sholat tahajud? Nggak ada tuh teman-teman. Usia sekarang itu memang sulit ya. Kalau di rumah susah sekali ya untuk bangun tahajud ya. Kalian usia sekarang berapa? 15. Berapa? 15 tahun. Sama 15 ya. Bangun jam 3. Nah, jadi bangun jam 3 untuk qiyamul lail, coba Masya Allah. Orang tua pasti insya Allah di rumah bangga sama kalian berdua ya. Nah, karena ketika yang lain sedang tertidur nyenyak, kalian bermunajat doa untuk kedua orang tua, Masya Allah ya. Nah, ini insya Allah salah satu kunci sukses kalian ya. Ini salah satu amalan yang insya Allah istiqomah dan terus dilakukan di Akmal Sabila. Oke? Ada lagi? Apa sih? Banyak tuh adik-adik SMP yang bilang, Kak, SMA IT itu yang mukanya adem-adem ya. Nah, kira-kira itu hasil pendidikannya apa tuh, Ustaz? Ya, adem-adem ya. Insya Allah adem-adem, karena kita seperti moto kita ya, mendidik sepenuh hati. Kita berikan perlakuan kasih sayang ya. Insya Allah tidak ada kekerasan. Ada kekerasan nggak? Ada hukuman-hukuman yang apa, misalkan dipukul atau di apa? Atau membuat kalian menjadi takut gitu hukumannya, ada nggak di sini? Nggak ada ya. Ini bener nih loh, ini bukan hanya pura-pura nih, beneran nih. Ada hukuman-hukuman yang membuat kalian tertekan nggak di sini? Nggak ada ya. Jadi nyaman nggak di sini? Nah, ketika siswa atau santri nyaman, itulah mukanya akan ceria, cerah, ya, penuh dengan rasa optimis dan kebahagiaan. Jadi itulah yang ditanamkan. Perlakuan lemah lembut, kasih sayang ya. Kita bersama-sama ya, kayak ustazah di sini kan ramah-ramah nggak? Bersama-sama sama kalian. Ya. Jadi ketika kita selalu bersama, insya Allah
semuanya memberikan rasa nyaman. Ketika kita nyaman, ya kita akan lebih cerah ya. Ya, kalau misalkan kita pusing, kita capek, kita tertekan, maka mukanya itu pucat ya, nggak cerah, nggak bahagia berarti. Alright, ada lagi? Apa cukup ini obrolan kita hari ini? Yang paling terasa di sekolah kita adalah suasana pesantrennya nih Kiai. Dari adab, budayanya, murojaah, sampai sholat yang rapi banget. Menurut Ustadz, apa sih yang mencerminkan identitas kita sebagai pesantren yang berjiwa Islami? Ya, ini pesantren yang berjiwa Islami itu didasarkan dari personal masing-masing. Yang pertama, teladan guru-gurunya insya Allah mencontohkan kebaikan semua. Yang kedua, para santrinya, dari mulai cara berpakaian, cara berbicara, ya, cara bertindak, semuanya itu tertata rapih sesuai dengan koridor-koridor keislaman. Ini tantangan zaman sekarang itu apa? Kultur yang dibangun oleh generasi Z saat ini, ketika kita lihat di medsos kan ya, penampilan-penampilan yang saya kira kurang pas ya, digunakan oleh para muslim-muslim ya, atau muslimah ya. Pakaian-pakaiannya, kerudungnya harus rapih menutup aurat, atau pakaian-pakaian laki-laki yang menutup aurat ya, perempuan yang menutup aurat. Itu juga kan kita ajarkan, didik dari sekarang. Dan kedua, cara berbicara dan kosakata bahasa ya, kosakata bahasa ya. Bagaimana anak-anak sekarang itu berbicara bahasa gaul yang kita rasakan antara yang lebih tua sama yang lebih muda itu ada kesenjangan ya dalam berbicara, tidak sopan lah. Terkadang manggil memanggil orang yang lebih tua itu dengan panggilan-panggilan nama, atau ketika bertemu ya dengan kosakata kasar. Nah, itu tidak dibangun di sini, tidak boleh di sini. Makanya kita membangun kultur-kultur kelembutan, kasih sayang, serta menghormati kakak kelas, menghormati guru ya. Dan insya Allah itu semua dari personal masing-masing, sehingga cerminan karakter Islam itu terbangun. Kita nggak usah ke yang lain dulu, masing-masing dari gurunya, dari siswanya membuktikan bahwasanya kita seorang ya muslimah yang insya Allah meneruskan perjuangan Rasulullah, baginda kita Nabi Muhammad SAW ya, dengan langkah dan sunnah-sunnah kebaikan, insya Allah ya, insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Nah, buat adik-adik SMP yang masih bingung mau SMA di mana dan ingin sekolah yang modern ilmunya, kuat adabnya, dan hangat suasananya, insya Allah SMA IT Akmal Sabila tempat terbaik. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Akmal Sabila. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.